Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 057234 Tepian Merawan, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah saya mengikuti dan memahami topik Merdeka Belajar, kita sebagai guru diharapkan dapat memahami 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan mencoba untuk memaparkannya satu persatu. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu kita dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawabannya tersebut tentunya kita sebagai pendidik yang akan mengetahuinya. Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dalam hal ini, dapat dilakukan bila kita mampu mengarahkan murid untuk mengenali dan berdaya guna untuk menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari bahwa murid kita saat ini adalah generasi digital natif. Maka kita harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka dan guru harus beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga kita dapat berperan sebagai pendidik yang relevan dan konteks murid dan zaman. Yang keenam, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kita sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan yang ada pada diri murid. Yang ketujuh,
Guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. Guru juga harus semangat untuk mendidik murid. Itu dikenal sebagai trigger pendidikan. Semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan adalah mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di saat ini kita mendidik murid zaman sekarang, berarti kita sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan. Saat murid tersebut sudah dewasa dan terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri. Modul selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Dan ada beberapa hal yang dapat kita pahami pada modul ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Dalam hal ini, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuh kembangnya murid. Yang dapat dilakukan pendidik adalah menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Yang kelima, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin pada murid. Yang keenam, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Dalam hal ini, menuntun potensi murid bertujuan agar murid makin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga mereka terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat dan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan pemerintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Hal ini mungkin masih sering terjadi pada pendidikan saat ini. Murid mendapat kekerasan berupa hukuman dan sanksi yang berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang berorientasi pada kecakapan kognitif. Misalnya, kecakapan murid itu diukur dari hasil ujian sumatif yang menguji kecakapan. Akibatnya murid berusaha keras melatih kecakapannya dengan mengerjakan kisi-kisi soal ujian hingga mendapatkan nilai dan penghargaan dari sekolah. Fokus pada orientasi kognitif ini sebenarnya dapat menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terhambat. Yang kedelapan, sistem yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sistem yang digagas yaitu dengan slogannya sebagai berikut. Ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang maksudnya adalah kita sebagai guru haruslah bisa berkomitmen menjadi seorang pembelajar, itu harus bisa memberikan contoh ataupun teladan dengan baik kepada murid kita. Ketika kita di tengah dapat membangkitkan semangat kepada murid, bukan malah kita melemahkan. Kemudian tuturi handayani yang artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan
atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka tumbuh kembang secara maksimal. Semoga dari Ki Hajar Dewantara inilah esensi dari Merdeka Belajar dapat terwujud. Yang kesembilan, manusia yang merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau yang disebut dengan mandiri. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Yang ke-10, membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat membantu tujuan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya secara utuh sebagai manusia yang merdeka. Modul selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Maka pendidikan melibatkan murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan dari kodrat keadaan pada dunia pendidikan dipahami dengan sebagai berikut. Yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid harus berada. Misalnya murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidik sesuaikanlah dengan produk alamnya yang mana murid tersebut berada. Yang kedua adalah bagian dasar pendidikan murid dengan pendidikan yang disebut dengan kodrat zaman, yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad 21, dengan demikian kita harus menyelaraskan pendidikan murid berdasarkan model tersebut, bekali diri kita dengan memahami diri dari lingkungan dimanapun murid tersebut, dan bekali diri kita dengan teknologi abad 21 supaya kita mampu mendampingi murid kita secara utuh dan menyeluruh. Dari kedua hal tersebut di atas, pendidikan dapat bergerak dinamis menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, yaitu yang dikenal dengan asas trikon. Yang pertama adalah continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan. Yang kedua, convergence, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang terakhir adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita juga harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekerti. Dalam memahami budi pekerti dan watak, dapat kita pahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah
Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, yaitu dari sisi kognitif, rasa, dari sisi afektif sehingga menghasilkan karsa, yaitu keterampilan. Yang ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid haruslah ada komunikasi antara kedua orang tua, yaitu dari pihak keluarga, dengan pendidik. Dalam hal ini, guru di sekolah supaya dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menggabungkan dua pendekatan dari teori tabula rasa dan teori-teori konvergensi atau teori-teori negatif dari teori konvergensi, mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas guru sebagai pendidik adalah membantu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan samar pada kertas tersebut. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini, kita dapat memahami fungsi pendidikan yang mengantarkan murid agar siap hidup memberikan kecakapan kepada murid di masa depan. Mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan Merdeka Belajar abad 21. Menempatkan pendidikan sebagai fasilitator untuk pendidikan murid, dan murid adalah sebagai subjek pendidikan. Sumber-sumber belajar bagi murid pada abad 21 sangatlah luas, maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri, mengajar dan mendidik kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kegiatan dan pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga masyarakat yang diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Dari pemahaman kelima modul tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih kami ucapkan kepada para guru hebat dimanapun berada dan audiens semuanya. Semoga video ini dapat menambah wawasan atau bermanfaat kepada kita semua. Dan selanjutnya mohon kesediaannya untuk mengisi umpan balik yang ada pada link yang saya sertakan pada deskripsi video. Tetap semangat untuk merdeka belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.